Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai perbandingan uji sterilisasi pada farmakope edisi 3, farmakope edisi 4, farmakope edisi 5, dan farmakope edisi 6. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yang dimana yang pertama itu saya sendiri, Sahra Humaira, kemudian yang kedua itu ada Indriani Natasha Putri, kemudian yang ketiga itu ada Fitriani, kemudian yang keempat itu ada Dianuh Handemia, kemudian yang kelima itu ada Hardianti Kaharudin, dan yang terakhir yang keenam itu ada Dita Guldana. Baik, untuk menyempitkan waktu, jadi baiknya saya persilahkan kepada rekan kelompok saya untuk membahasnya. Cara yang keempat, pemanasan secara kering. Oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam dengan udara panas. Cara yang terakhir, cara aseptik, mencegah dan menghindari lingkungan dari cemaran bakteri seminimal mungkin. Metode sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi 4. 1. Sterilisasi uap. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus autoklaf yang di dalam farmakope ditetapkan bahwa untuk media atau reaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius, kecuali dinyatakan lain. 2. Sterilisasi panas kering. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus oven modern yang dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring tentang suhu khas yang dapat diterima dalam bejana sterilisasi kosong adalah sekitar 15 derajat Celcius. Jika alat sterilisasi beroperasi pada suhu tidak kurang dari 250 derajat Celcius. 3. Sterilisasi gas. Bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert CO2. Akan tetapi gas etilen oksida memiliki keburukan, yaitu sangat mudah terbakar, bersifat mutagenik, dan kemungkinan meninggalkan residu toksik di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. 4. Sterilisasi dengan radiasi ion. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dan radioisotop, radiasi gamma, dan radiasi berkas sinar elektron. Cara ini dilakukan jika bahan yang disterilkan tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan terdapat kekhawatiran mengenai keamanan etilen oksida. Keunggulan sterilisasi ini adalah reaktivitas kimia dan residu yang rendah yang dapat diukur dan variabel yang dikendalikan lebih sedikit. 5. Sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi untuk larutan yang lebih terhadap panas dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba, sehingga mikroba yang dikandungnya dapat dipisahkan secara fisika. Ukuran porositas minimal membran matriks tersebut berkisar antara 0,2 sampai 0,45 mikrometer, tergantung pada bakteri apa yang hendak disaring. Penyaring yang tersedia saat ini adalah selulosa asetat, selulosa nitrat, fluorokarbonat, polimekrilik, polikarbonat, polyester, polivinil klorida, vinil nilon, politef, dan juga membran logam. 6. Sterilisasi dengan cara aseptik. Proses ini untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril atau komponen lain yang melewati
proses antara sehingga produk setengah jadi atau produk ruahannya bebas dari mikroba hidup. Metode sterilisasi menurut Farmakope Indonesia edisi 5. Pertama, sterilisasi uap. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus autoklav yang di dalam Farmakope ditetapkan bahwa untuk media atau reaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius, kecuali dinyatakan lain. 2. Sterilisasi panas kering. Validasi sterilisasi panas kering dilakukan dengan cara yang sama seperti sterilisasi uap. Unit yang digunakan harus sterilisasi komponen seperti wadah untuk larutan intravena harus dijaga agar dapat dihindari akumulasi partikel di dalam bejana sterilisasi. 3. Sterilisasi gas. Untuk menggunakan sterilisasi gas sebagai alternatif dari sterilisasi termal sehingga dilakukan jika bahan yang akan disterilisasi tidak tahan terhadap suhu panas pada proses sterilisasi uap atau panas kering. 4. Sterilisasi dengan radiasi ion. Ada dua jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dari radioisotop atau radiasi gamma dan radiasi berkas elektron. Pada kedua jenis ini, dosis yang menghasilkan derajat jaminan sterilitas yang diperlukan harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga dalam rentang satuan dosis minimum dan maksimum sifat bahan yang disterilkan dapat diterima. 5. Sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi untuk larutan yang labil terhadap panas dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba, sehingga mikroba yang dikandungnya dapat dipisahkan secara fisika. Perangkat penyaringan umumnya terdiri atas suatu matriks berpori tertutup kedap atau dirakaikan pada wadah yang tidak permeabel. 6. Sterilisasi dengan cara aseptik. Pada proses ini, untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril atau komponen yang melewati proses antara sehingga produk setengah jadi atau produk rumahannya bebas dari mikroba hidup. Metode sterilisasi menurut Farmakope edisi 6. 1. Sterilisasi uap. Proses sterilisasi termal menggunakan uap jenuh di bawah tekanan berlangsung di suatu bejana yang disebut autoklav dan mungkin merupakan suatu proses sterilisasi yang paling banyak digunakan atau suatu siklus autoklav yang ditetapkan dalam Farmakope untuk media atau pereaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. 2. Sterilisasi panas kering. Proses sterilisasi termal untuk bahan yang tertera di Farmakope dengan menggunakan panas kering biasanya dilakukan dengan suatu proses batch di dalam suatu oven yang dirancang khusus untuk tujuan itu. 3. Sterilisasi gas. Pilihan untuk menggunakan sterilisasi gas sebagai alternatif dari sterilisasi termal sering dilakukan jika bahan yang akan disterilisasi tidak tahan terhadap suhu panas pada proses sterilisasi uap atau panas kering. Bahan aktif yang umumnya digunakan pada sterilisasi gas adalah etilen oksida dengan kualitas mensterilkan yang dapat diterima. 4. Sterilisasi dengan radiasi ion. Perkembangan yang pesat, alat kesehatan yang tidak tahan terhadap sterilisasi panas, dan kekhawatiran tentang keamanan etilen oksida mengakibatkan peningkatan penggunaan sterilisasi radiasi. Tetapi cara ini dapat digunakan pada bahan obat dan bentuk sediaan akhir. Keunggulan sterilisasi radiasi meliputi reaktivitas kimia rendah, residen rendah yang dapat diukur, dan kenyataan yang membuktikan bahwa variabel yang dikendalikan. 5. Sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi larutan yang lebih labil terhadap panas sering dilakukan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba hingga
mikroba yang dikandung dapat dipisahkan secara fisika. Perangkat penyaring umumnya terdiri dari suatu matriks berpori bertutup kedap dan dirangkaikan pada wadah yang tidak permeabel efektivitasnya. Suatu penyaring media atau penyaring substrat tergantung pada ukuran pori bahan dan dapat tergantung pada daya absorpsi bakteri pada atau di dalam matriks penyaring atau tergantung pada mekanisme pengayakan. Perbandingan metode sterilisasi antara Farmakope Indonesia edisi 3, edisi 4, edisi 5, dan edisi 6 yaitu: yang pertama, pada sterilisasi Farmakope Indonesia edisi 3, edisi 4, dan edisi 5 terdapat proses sterilisasi aseptik, sedangkan pada Farmakope Indonesia edisi 6 tidak terdapat proses sterilisasi aseptik. Yang kedua yaitu untuk sterilisasi uap pada Farmakope Indonesia edisi 3, waktu yang dibutuhkan selama 30 menit dengan suhu 115 derajat Celcius sampai 116 derajat Celcius. Sedangkan pada Farmakope Indonesia edisi 4, edisi 5, dan edisi 6, waktu yang dibutuhkan hanya 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan sterilisasi gas pada Farmakope Indonesia edisi 4 terhadap Farmakope Indonesia edisi 5 dan edisi 6. Ya baik, itulah tadi hasil pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.